Hola diablos, give it to me baby. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Inam go, mikim ye, kia sore, kia sasore, ye. Gitar di stem, neng Gunung Sumbing. Aku iki first time, tolong dibimbing. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah Anda yang di kamar mandinya ada wadah odol yang ujungnya digulung. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap metskang di seantero Pulau Mules di NTT. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi, namun dengan pembahasan topik yang presisi serta ejaculation prejudikatif. Ya. Namun sebelum kita ke pembahasan topik yang senantiasa aktual, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan dengan lirih sebuah jingle dari himne orang-orang yang pakai embun di gelas es teh buat cuci tangan. Biar bersih bagai embun di gelas teh, karena di tempat itu sangat higienis, tangannya jadi bersih. Alhamdulillah bersih. Selesai. Sebelum kita ke pembahasan topik yang hangat, di meja ini saya akan memperkenalkan para kolega saya. Di sebelah kanan saya, McDenny Wardana peranakan Sundal Sontoloyo, dan Dustin Tiffany peranakan Zakar Gabuk. Apa Zakar Gabuk? Saya kembalikan ke moderator. Zakar Gabuk apa? Nggak ada isinya, jadi gabuk. Oh, gabut. Tempes. Gabuk. Zakar. Itu iya, gabuk. Ya, tipis. Itu baru Kempes gitu. Nggak berfungsi, sobek aja. Iya, benar. Udah aus. baru bangun Zakarnya tidur udah biasa aus. gitu ya. Buat tambal ban bagus tuh Zakar itu buat tambal ban. Yes, exactly. Oke, terima kasih Coki Anwar selalu membuka acara tanpa air ini dengan ger. Ya, dan tanpa mengulangi segala macam mengalir begitu saja, dan saya salut dengan Coki setiap openingnya bisa menyaingi opening yang berita-berita yang sangat formal pada saat di seperti apa? Najus ya. Nah, Dan opening dari apa? Karni Ilyas. Benar. Oke, bisa tidak mampu karena Ilyas Najwa saya tidak akan mampu. Bisa. Dan kebetulan opening saya selanjutnya udah di booking sama panitia Olimpiade musim dingin di Tokyo buat opening. Buat openingnya saja. Betul, yes. Pakai bahasa kamu, bukan bahasa Tokyo. Bahasa Sedikit Tokyo saja kalau kuno. bahasa Tokyo, sedikit depannya saja yang udah di booking. Arah-arah. Udah itu aja. Baik. Bahasa Tokyo kuno. Dan terima kasih banyak untuk penonton setia dari Tanpa Arah, Matchkan yang suka openingnya saja, yang suka nonton kita sampai akhir. Terima kasih banyak. Dan hari ini spesial di Tanpa Arah ini kita disponsori oleh film Pusaka. Oke. Terima kasih. Ya, ini sangat dinotis sekali, padahal kita mau main alus ya. Tapi McDenny berterima kasih kepada McDenny. Terima kasih rekan McDenny. Karena kita harus support sesama kolega di Tanpa. Exactly. Bocoran spoiler dikit dari film ini. Si Coki isinya berinteraksi hanya dengan opening. Oh. Iya, isinya. Improvnya ya. Contoh kalau misalnya lu jadi apa, hantu di sini tuh jadi apa? Enggak, pokoknya enggak tahu dah. Ada saya satu di karakter. Proyek ini sebagai di bidang keamanan militer. Oke, itu. Keamanan militer satpam juga. Militer sebagai keamanannya itu saya. Oh. Yes. Jadi kayak tentara bayaran gitu. Security-nya Pentagon itu. Kalau nggak salah security-nya Pentagon juga itu satpam sebenarnya, sama kayak di Indonesia. Indonesia tuh ada Iya sih. polisian, ininya satpam. Cuman bahasa tingginya. Bahasa takaburnya seperti itu. Oke, nanti kita akan saksikan filmnya bersama-sama. Tanggal berapa tayangnya? mulai tanggal 18 Juli. Masya Allah. Ya, Iya. semoga meledak ya. Iya. Betul. Seperti halnya meledak data
PDNS atau Pusat Data Nasional di Indonesia yang meledak dalam artian nyebar kemana-mana. Wah, berarti orang semua tahu akan hal itu? Kemungkinan orang semua tahu atau kemungkinan orang belum tahu karena masih ditahan. Masih ada negosiasi antara nggak tahu hackernya, ini nggak tahu orang dalamnya, kita belum tahu. Nanti kita akan cari tahu lebih dalam lagi sebenarnya ini betul-betul diretas atau hanya Kominfo ini perlu lagi dana tambahan. Minta anggaran baru dengan cara gimana ya caranya minta anggaran baru? Pura-pura saja di hacker gitu. Ya. Kita akan cari tahu lebih dalam karena 2 orang ahli sudah ada di sini. Ya, yang pertama ini ada Mr. Dustin yang kebetulan ternyata Mr. Dustin ini adalah ahli IT. Karena terlihat dari jam tangannya baru dia sangat IT sekali. Saya sangat prepare sekali karena untuk tidak orang apa dah? IT nggak ada yang apa ada. IT nggak ada yang apa ada. Enggak. IT itu lebih ke bahasa Inggris dong. Intinya orang nggak istilahnya gua tahu dengan identitas gua dengan cara hal yang bisa ditampilkan. Ini contohnya hal yang bisa diciptakan. Bisa dengan dia memakai jam dengan karakter Hamtaro ya. Bukan dong. Bukan Hamtaro ini Mas. Ini Godzilla Pak. Bukan Godzilla Mas. Lawannya? Ultraman. Lawannya? Godzilla. Benar. Nah ini. Anda tinggal bilang Ultraman. Ultraman. Jadi Ultraman. Iya. Anda tipis-tipis promosi susu Ultramilk. Enggak dong. Kenapa sih dari episode sebelumnya dia selalu tipis-tipis? Enggak ada tipis-tipis. Ultraman. Beda Ultramilk sama Ultraman. Ultraman bukannya Ultramilk Man. Bukan. Beda ya? Enggak, dibilang Ultraman itu manusia yang suka dengan ultra termasuk Ultramilk gitu. Iya, Anda nggak ada superhero minum Ultramilk, nggak ada. Superhero mah nggak minum Ultramilk. Kan bisa menambah tinggi badan. Lah ini buktinya memang tingginya melebihi orang-orang yang ada di dia. Ya, tapi berlebihan. Kalau orang berharap minum Ultramilk kayak Rian Teguh itu nggak bisa. Tetap begitu aja. Tetap begitu ya? Iya. Bisa jelasin dulu. Jadi Burj Khalifa. Nggak usah dorong-dorong. Kan main fisik kan. IT itu main komputer. Nggak usah main fisik. Rian Teguh minum. Jadi Burj Khalifa. Jadi dinosaurus. Ini jelasin coba. Nah ini spesifikasinya saya nggak mau terlalu bongkar banyak-banyak karena dengan cara ini kita bisa melihat waktu benar berjalan. Tapi waktu dalam digital itu tidak berjalan. Betul, karena berputar. Bahkan dia diam di standby di situ. Kita nyalain, ya udah seperti biasanya bisa nyala dan melihat waktu. Bahkan dia tidak berjalan. Apa yang menandakan waktu itu benar-benar real akan terlihat berjalan? Apa tuh? Ketika saya begini. Bahkan dia memiliki organ yang istilahnya bisa waktu adalah berjalannya. Inilah dalam filosofi orang IT itu ternyata ditampilkan benar-benar real tanpa harus kita hanya omongan. Bukan sebuah istilah. Tapi dengan bukti yang otentik ada, itulah maksudnya dalam artian orang IT yang sebenarnya Pak. Ya, saya capek dengan penjelasannya tapi. Coba jalannya kayak gimana coba? Berapa literally? IT Pak. IT itu memang seperti itu IT itu. Yang kalau melihat jam secara cepat? Melihat jam secara cepat. Melihat jam secara cepat. Gimana? Terbang. Seperti halnya di film beliau kalau mau kemana-mana langsung lewat jalur udara, bukan lewat jalur darat. Ya itulah yang saya imbangi lewat supir. Udah, back to topic. Ya, oke. Anda adalah seorang mantan hacker juga kalau tidak salah ya. Dulu pernah Pentagon tuh pernah jebol sama Anda dulu. Data-data seperti kayak senjata-senjata rahasia tuh Anda sebarkan dan Anda jual di Tokopedia waktu itu. Saya sampai 2 periode untuk menjadi seseorang orang-orang yang istilah membobol data-data yang ada di dunia ini. 2 periode? 2 periode. Bertahan 2 periode. Iya, makanya saya dibilang bukan hanya mantan hack 1 kali doang. Saya dibilang esek-esek. Kok esek-esek? Esek. Esek. Mantan hacker X mantan X 2 kali mantan 2 kali hacker. Iya, 2 kali ngehack, 2 kali istilahnya trending pada saat itu rame. Makanya saya sempat mengundurkan diri, tapi akhirnya saya mau
naik lagi di lembah tersebut seperti itu. Tapi sekarang Anda udah pensiun kan, sudah insaf kan? Sudah. Itu hal yang buruk sebenarnya kan. Mendingan dilanjutkan oleh istilahnya dulu orang yang pernah belajar di tempat saya. Inilah buah hasil saya yang pada saat itu saya masih bimbing, pada saat saya masih memimpin sebagai hacker, akhirnya inilah yang penerusnya. Ini mah perwakilan dari pemerintah, dia adalah ahli-ahli juga di pemerintah. Tapi emang Anda pernah belajar sama Dustin? Saya sempat belajar di tempat dia 1 hari. Dan karena saya tidak tahan, karena ilmunya itu terlalu amatir bagi saya. Amatir tapi bisa membobol untuk level dia. Cuman karena saya butuh ilmu yang lebih lagi, saya putuskan untuk keluar dan bergabung dengan aliansi hacker Pakistan, ASP waktu itu. Saya belajar di situ selama 2 minggu. Kemudian saya keluar lagi. Sekarang saya menjabat di pemerintahan yang mengurusi data. Sebenarnya di pemerintah banyak sekali ahli-ahlinya. Cuman sebelum ke Anda ya, apakah Kominfo ini itu betul-betul dihack atau ini hanya permainan dari teman-teman di Kominfo? Itu pure. Pure apa? Itu pure terjadi dengan secara memang campur tangan manusia. Yang saya lihat. Iya, ini kan dua-duanya manusia nih. Kominfo manusia, hacker manusia. Tapi tidak terlihat. Ya pertanyaan saya ini hacker atau ini teman-teman Kominfo yang mempermainkan ini untuk dapat anggaran tambahan. Nah, Anda tahu Money Heist gak? Tahu Money Heist. Nah, Money Heist yang mana nih? Episode baru. Yang Eropa? Iya. Spanyol. Emang orang mana dia? Lu nanya ini. Ada yang Korea yang baru. Ada Korea. Ada yang Korea. Ada. Intinya yang mendunia lah. Manias yang mendunia. Oke. Kalau Korea versi Asia, yang original. Yang original. Nah, persamaannya nggak jauh-jauh beda. Kita istilahnya memang dalam segi OOTD, dalam segi pentampilan, memang terlihat cukup tertutup. Betul, hacker semua tertutup. Tapi dengan cara ilmu yang dikuasai itu sangat terbuka lebar, sangat terbuka luas. Bisa dipelajari oleh siapapun. Makanya pada saat waktu itu memasukkan nggak tahu coding dari salah satu coding yang saya lupa dari. Saya potong. Coding mengoleh waktu itu. Odading. Itu odading. Beda. Ini bahasa IT. Anda katanya sekolah di Pakistan. Cuman tahu odading. Soalnya ada nama virus yang dinamakan odading. Di virus untuk meretas ada satu virus yang masih tahap percobaan waktu itu. Dinamakan sama hacker yang pemula ini odading. Dan virus. Itu bisa dihilangkan oleh antivirus namanya Cakwe kan? Cakwe 2.0. Cakwe 2.0. Ya. Bukan Beras Rosben? Beras Rosben? Kok Beras Rosben? Maksudnya awalnya kan sebelum menjadi sesuatu hal yang membuat dimakan, bahan mentahnya itu dari ini aja ngomongnya awalnya kan sebelum menjadi odading gitu, nggak usah sesuatu yang bahkan harus odading aja. Awalnya jadi odading. Nggak, Anda mau menurunkan bukan menurunkan value dari IT, seorang IT. Oh iya. Sorry. Mohon maaf. Anda mau menurunkan soalnya tidak semuanya paham apa yang Anda bicarakan, takutnya gitu. Jadi dipendekin aja. Soalnya apanya nyamahannya aneh nih Kak. Saya memang dalam segi berbicara memang penuh dengan kode Morse. Karena pada saat kalau saya belak-belakan rahasia saya akan terbongkar di situ, Pak. Namanya dulu esek-esek yang namanya itu kan kita kode harus ada banyak yang istilahnya. Oh, berarti dia. Anda tahu nggak kode Morse itu apa? Apa tuh? Bentuknya kayak gimana? Anda dari tadi ngomong nggak ada. Itu kode Morse. Nggak pakai bendera. Anda nggak pakai bendera juga. Nggak harus pakai bendera. Kedua, Anda bilang ada kodenya, nggak usah pakai Morse. Itu saya paham. Nah, antara kode dan Morse kan selalu berkesinambungan. Paralel. Kode buntut nggak ada Morsenya. Loh. Kode blue malah jadi inian warga. Kode lain. Kode blue yang kemarin berantem sama Chef itu. Iya, itu ada Morsenya itu. Ada Morsenya.
Nah, Anda nggak kredibel omongan Anda. Ya, tidak masuk akal. Inkompeten. Ya, inkompeten. Sorry. Enggak maksud Anda enggak. Apa sih jelasin dulu baru ih. Anda berarti istilahnya mau ada tandingan lanjutan dengan lo. Tiba-tiba menotis nama beliau. Anda yang saya tantang. Mortal sensual. Maksudnya begitu? Mortal sensual istilahnya. Gila kali lo. Setahu saya Mortal Kombat ada. Ya, mortal sensual tuh mortal sensual tuh apa? Sensualnya menggebu-gebu. Secara kayak itu lebih dari frontal. Di atas frontal ada mortal. Di atas frontal ada mortal. Di atas frontal ada mortal. Bener gak sih ini? Gue kayak yakin bener ya? Ini bener ya? Bener. Enggak. Ini hackernya, ini si hacker juga kena virus kayaknya. Dia kena virusnya sendiri. Dia kena ransomware. Maksudnya Anda kenapa notis nama beliau? Maksudnya emang lu emang dia nggak ada masalah dengan kode itu, kode blue dia nggak ada masalah. Yang ada masalah itu saya sama Anda. Pertanyaannya belum terjawab. Berarti ini yang melakukannya hacker atau orang dalam ini? Ini sih sebenarnya. Ini sebenarnya panjang lagi nih. Ini sebenarnya. Ini sih sebenarnya menerapkan QRIS itu agak-agak sangat-sangat bahaya juga ya. Ini masalah banget. QRIS itu kan sebenarnya hanya barcode. Barcode, betul. Mungkin di salah satu chip dari salah satu masuk ke web dari pemerintahan itu ada barcode tertentu yang terselip. Makanya pada saat di barcode kok bisa nih gue buat masuk akses. Pada saat itu diakses bisa dengan cara mudahnya mereka mempermainkan web tersebut buat pemerintahan. Oh, berarti sebenarnya secara tidak sengaja ini bukan hacker yang ini kan ada di sini namanya itu brainstorming. Bukan brainstorming, dia itu adalah brainchipper. Sebenarnya orang awam tuh, ya kan? Wah, brainchipper orang awam. Kok Anda tahu dia orang awam? Ya karena Anda kenal banget sama dia. Enggak. Nah, itu dia. Gimana maksudnya? Nggak, Anda kenal banget sama kan kalau media itu nggak harus kenal banget dong. Adat pemberitaan dan indikasi orangnya ini gitu dibacakan. Oh, berarti ini Anda menyamain dengan Brainchipper sama Fabrizio Romano? Apa hubungannya dengan yang saya kenal Fabrizio Ramadan? Cuman di bulan itu sebelum Idul Fitri doang ya? Iya. Sebulan doang? Iya. Ini kan ini time every time, setiap waktu. Nggak setiap bulan ada sesuatu bulan yang spesial. Ya. Jadi ini maksud Anda kemana sih? Anda yang bawa kita kemana-mana. Oke, tahan dulu ya. Saya menarik nih apa yang ada jadi sedikit kelalaian dari pemerintah ketika membuat barcode. Iya. Ya, membuat barcode yang ternyata ketika diakses membuka semuanya gitu. Itu menarik. Karena saya pernah seuzon gitu. Ini mungkin ada sebenarnya dari ahlinya Kominfo yang memang menjaga data ini kebetulan lagi buka bokep. Panik, ketahuan panik. Wah, kebuka datanya semua gitu. Nah, kita langsung nanya ke perwakilan dari pemerintah. Oke. Pertanyaan pertama adalah, kok bisa ini sampai kebobolan? Kan Anda diberikan dana itu kurang lebih Kominfo nih 4,9 triliun, bahkan ada dana tambahan untuk PDN-nya itu 700 M. Jadi total itu kurang lebih 5 triliun. 5 triliun kok bisa kebobolan, Mas? Sebenarnya nominal yang Anda sebutkan tadi itu masih kurang. Kita masih butuh 2 kali lipatnya lagi untuk memperbaharui OS di sistem kita, operational system. Yang sekarang kan data kita itu pakai Windows Defender. Itu yang mana itu udah kuat karena Windows Defender ini keluaran dari Land Rover ya. Keluaran dari Land Rover dan waktu itu. Sebentar, saya mau pastiin dulu. Emang Land Rover ngeluarin Windows Defender? Sepertinya. Enggak, ini supervisinya? Enggak, sepertinya Anda enggak lebih ke Jeep apa kayak apa sih? Iya, ini Land Rover ngeluarin Windows Defender. Oh, berarti yang di atasnya dari si Mini tersebut? Iya, enggak. Saya nanya ke Anda, bener nggak sih dia ngeluarin Windows Defender? Kan Anda IT juga. Sepertinya enggak dah. Oh, enggak. Gua lebih ke CB.
Kok CP? Enggak, CP apa GK? Itu dulu dah. Kenapa Honda jadul itu yang Anda sebutin? Honda jadul? Maksudnya Anda manusia disangka mesin? Bukan. Posisi manusia ini disangka Anda mesin? Sistem yang kita pakai itu pertahanan untuk mengantisipasi para hacker itu. Kita pakai Windows Defender Keluaran dari Land Rover. Alih-alih kita pakai Windows Expander keluaran Mitsubishi. Oke, lu berarti istilahnya lebih percaya mesin ketimbang manusia. Bukan. Jadi SDM-nya lebih diperkecil. Dia tidak ada omongan dia manusia dan mesin ini. Defender barusan. Nah, kalau gue mendukungnya CB dan GK tersebut untuk jadi pertahanan yang sesungguhnya, karena kita masih butuh yang namanya sumber daya manusia. Daripada CB saya mending percaya YKK. YKK ini sleting. Memang defender juga, dia itu defender juga untuk menutupi menangkal virus-virus yang masuk itu pakai YKK bagus. Betul. Cuman versi lebih kompatibelnya itu Windows Defender itu tadi, Pak. Oke. Dan kita makanya untuk mengupdate sistem Windows Defender yang sekarang. Tadi sebentar saya potong. Anda balikin dulu. Yang seharusnya menggunakan Windows Defenders yang dari Land Rover. Tapi malah Windows Expander yang keluaran. Ya, yang itu yang versi jadulnya kan. Versi update-nya Windows versi update-nya dari Windows Expander keluaran Mitsubishi tadi adalah Windows Defender keluaran Land Rover itu tadi. Cuman masih tetap bisa dibobol oleh rekan-rekan dia. Si hacker itu tadi. Dan untuk menangkal lebih banyak data yang bakal kebobol, saya minta tambahan dana lagi. Kok malah minta itu justru ganti rugi atas dana yang keluar barusan karena itu sia-sia untuk disuplai dana ke Anda. Dan itu akan menjadi kerugian hampir seluruh jutaan masyarakat mungkin. Kalau akhirnya misalnya data-data itu dipergunakan orang-orang untuk menipu, untuk pinjol. Kenapa? Anda jangan berpura-pura. Anda jangan berakting di sini. Kita sempat melakukan pertemuan terselubung waktu itu untuk dana itu tadi. Anda minta sekian persen untuk membiayai rekan-rekan hacker dia yang lain untuk membobol. Biar dapat dana tambahan lagi. Ayolah. Ini ada buktinya Anda bicara seperti ini. Ada rekaman di Nokia 3360 saya. Video pas kita pertemuan. 3360 nggak ada. Hitam putih nggak ada. 3GP masih formatnya. Masih 3GP. Videonya masih 4GP. Patah-patah nggak akan jelas. Patah-patah. Tapi bagus bisa di-clear. Berarti itu terjadi sebenarnya sudah direncanakan tahun 1990. Waktu masih ada HP Nokia itu. Kita melakukan pertemuan. Dia waktu di umur 17 tahun. Kita melakukan pertemuan itu dengan utusan dari kami, pemerintah. Anda jangan pura-pura, udah. Ngaku. Ntar, sorry ya, saya mau istilahnya meluruskan atas statement Bapak tersebut. Karena Bapak tersebut tuh apa? Bukan Bapak tersebut, nih Bapak ini. Iya Bapak ini. Kemana yang 700 miliar kemarin yang saya kasih? Jadi gini, waktu pada saat study tour, langsung bukan ke kantor, tapi ke kediaman. Itu rumah dinas yang sudah difasilitasi oleh negara. Dipakai untuk foya-foya, untuk kerja. Pada saat itu saya study tour untuk belajar kan. Yang namanya untuk sebagai istilahnya, Dek, kamu kan kerja di bidang perkomputeran nih, ya kan ya. Kamu tahu dong ini. Boleh dong satu sekolahan datang dong ke tempat kami gitu. Untuk study tour. Saya datang ke study tour. Kok ini bukan kantor? Wah, memang ini kantor yang saya udah anggap ini rumah saya. Karena saya semua difasilitasi oleh negara. Jadi suka-suka saya dong. Wah, berarti dari Anda sendiri, Anda sudah menggunakan fasilitas negara tuh dari umur dia 17 tahun. Saya kan pada saat itu study tour ke kantor, tiba-tiba katanya itu rumah Anda. Berarti rumah Anda yang udah dianggap itu kantor. Memang. Oh, ini yang waktu itu saya MC kan ya? Di rumah itu ya? Oh iya. Ini kan berarti. Oh, Anda ada ya? Saya ada, itu. Oh, Anda yang waktu di celana itu ya, yang teriak-teriak itu ya? Iya, gurunya yang teriak-teriak. Nih dah. Oh iya, Dustin Tai waktu itu sudah ya, Dustin Tai. Iya. Ya jelas-jelas saya. Kita inget gua. Ini sebagai orang pemerintahan emang nggak boleh flexing rumah. Ustadz aja boleh, rumah 9 miliar di flexing. Berarti Anda menyetujui. Bedanya Ustadz sama
Kalau ke pemerintah itu uang rakyat, Mas. Kalau Ustadz kan uang umat, beda. Iya. Oh, lebih parah beda. Ikhlas dia ngasihnya umat mah, ikhlas ya nggak tahu dipakai untuk apa. Itu kan umat itu uang masyarakat. Jangan. Sejak kapan ada umat uang masyarakat? Kaget umat itu udel mamat. Wah, ini lebih jelek lagi artinya. Kenapa aku keluarin barusan ya? Aduh, saya bahaya nih kalau saya keluarin tapi. Allah, jangan ditahan. Umat itu uang maksiat. Ini yang satu ini. Ya. Oke, kita luruskan lagi, kita balikkan. Oke lah, kamu ada indikasi nih. Tuduhan dari pemerintah, memang hacker yang melakukannya. Jadi, tapi kalau di sini ya, mohon maaf nih Pak ya. Sepertinya ada indikasi memang Anda ini sengaja untuk meminta anggaran baru dengan cara yang menuduh-nuduh hacker. Sebenarnya hacker itu nggak ada. Zaman sekarang hacker nggak ada. Karena semua ahli-ahli itu ada di Kominfo. Anda salah satunya, Anda adalah ahli dari jebolan 2 minggu dari Pakistan. Ya. ASP. AHP. Ya. Asosiasi Hacker Pakistan. Ya. Iya, tapi sebenarnya memang dari beberapa rekan-rekan saya di pemerintahan itu memang jurusan yang sebelumnya dia tempuh memang tidak sejalan dengan profesi yang dia geluti sekarang. Ada yang dari jebolan pertanian, ada yang jebolan dari grinder, ada yang macam-macam. Sayangnya dia kelemahannya itu tidak bekerja sama dengan aparat. Oh, jadi ada miskomunikasi juga ya. Anda gampang jebol ya karena Anda tidak ada pertahanan. Nah, aparat yang harusnya istilahnya untuk mempertahankan data-data Anda supaya tidak jebol. Anda menuduh kami ada kong kali kong. Bukan kong kali kong. Itu kudu harus ada dong. Kalau misalnya ya, tapi aparat juga ini, aparatnya harus tugas bukan untuk menjaga komputer gitu. Enggak, itu beda. Harus loh. Iya sih. Gini. Supaya server-server yang kayak gitu dijaga gini. Server harus dijaga gini. Yang istilahnya siapapun yang ngebuka. Ini jaganya ngadepnya ke depan apa ke belakang nih? Belakangnya komputer. Oke, server. Belakangnya server. Ada depan sama orang yang mau ngetik. Oke, ini servernya. Coba. Ini server nih. Gue mau ngetik. Nih, ngetik nih. Ini servernya. Ini hacker nih. Ini aparat. Ini server. Jadi kan agak kehalang. Wah, pertahanannya kuat nih, berarti agak susah dijebol. Mas, hacker nggak usah datang, Mas. Enggak. Ada hacker, Mas. Jadi gini, setiap Kominfo, setiap orang-orang informasi punya sinyal-sinyal kuat. Pada saat misalnya nih, pusat Kominfo di mana? Di Jakarta. Jakarta Pusat, dekat Monas. Ya di situ. Nah, pada saat di situ ada sinyal-sinyal, wah lagi dibuka nih, digelodok nih, lagi buka website Kominfo. Langsung, Pak, tolong dong digelodok ruko sekian. Lantai 2 langsung Bapak ke sana pada saat karena lagi dibuka nih situs atau data saya untuk ngejaga supaya tidak dibobol. Aparat datang untuk menutup. Nah, nih permasalahannya adalah tahu nggak Polri itu juga baru ke-hack tanggal 2 Juli kemarin. Karena kenapa? Karena gimana Polri mau jaga orang lain, jaga diri sendiri aja nggak bisa. Berarti harus ada cadangan pertahanan yang ada standby di base camp. Supaya kakak bobol juga. Jangan Polri juga base campnya, Polri ada base campnya dong. Polri ada base camp. Nah mungkin pada saat itu mereka bergerak untuk menutupi Kominfo supaya tidak dijebol. Ada yang ke Glodok, ada yang ke Manggarai, ada ke Kelapa Dua, kayak gitu-gitu. Karena banyak yang ketika mereka tersebar gitu akhirnya Polri yang ngehack. Kejebol karena itu anggotanya udah turun tangan semua untuk menutupi Kominfo. Emang sebegitu besarnya Kominfo sampai semua Polri turun, kan pasti ada sisa dong anak buah Polri. Mungkin itu yang baru kali dijaga. Nah ini sekarang gimana? Ini kan perwakilan pemerintah bukan hanya Kominfo menjelaskan. Kenapa Polri juga, apakah betul ini saking mereka bertugas untuk menjaga Kominfo, akhirnya Polri juga kebobolan nih? Nah, saya daripada dibobol, saya lebih milih entah itu Kominfo atau Polri yang dibobol. Saya lebih milih dibobol daripada dibobol. Justru karena jelasin lo. Karena ini harus ada. Ini kan kalau di sini kan kata-katanya kiasan semua. Dibobol belum tentu dibobol. Dibobol dan dibobol. Kalau dibobol
Kalau dibobol bisa konteksnya dalam hal ini adalah data-data yang ada di hilang, dialihin atau dimanfaatin oleh si hacker itu tadi, data-data pribadi dari warga dan sebagainya disalahgunakan buat pinjol dan sebagainya. Kalau dibobol tidak perlu untuk digunakan buat pinjol karena biasanya yang dibobol itu dia mendapatkan fee, jadi nggak perlu pinjol lagi. Karena udah mendapat fee. Oh dia pakai burung hantu berarti. Apa? Pakai burung hantu. Kau pakai burung hantu? Kenapa burung hantu? B-O-O-L. Udah dijelasin. Gak usah so mengartikan lain sendiri ya. Oke, berarti belum terjawab. Gimana? Kenapa Polri pun bisa kebobol atau dibobol? Sorry Pak, kalau untuk konteks Polri jangan pakai yang terakhir, dibobol aja. Dibobol, maksud Anda. Konteksnya kan dibolnya maksudnya bukan ke situ. Walaupun di Polri orientasi seksualnya ada yang kenapa? Kok bisa? Maksudnya gimana? Nah, sekarang gimana masyarakat mau percaya sama pemerintah? Entah sistem pertahanan data di Polri sama di Kominfo itu sama-sama mudah untuk dibobol hacker dan teman-teman dia. Karena kita hacker itu pakai ransomware namanya, virus ransomware. Nanti bisa dijelaskan sama Dustin ya. Nanti Anda jelaskan. Dan bobollah diserang oleh si ransomware itu tadi. Semua data-data, entah itu penjahat-penjahat yang TO, DPO di polisi keluar semua. Makanya si Peggy ini bisa lolos. Nah itu salah satunya hasil dari data Polri yang kebobolan. Si Peggy bisa lolos. Nah itu yang dia sebenarnya justru kalau Polri yang kebobolan bukan masyarakat yang ketakutan, justru Polrinya sendiri karena mungkin di data-data Polri itu ada oknum polisi yang memang secara ini ada sindikatnya, ada datanya dan segala macam. Secret human gitu ya? Ya secret human bisa dibilang. Saya main ransomware itu apa sebenarnya? Jadi sesuatu perangan di dalam website yang hanya itu batasnya sementara, enggak permanen. Perangan apa? Peperangan yang ada di dalam sebuah website. Ini mau ada yang ngebobol, apa ada yang bertahan. Jadi di sini dalam itu berperang nih. Kalau semisalnya nih saya kasih saran lah untuk website seperti pertahanan seperti itu. Dengan harus adanya yang namanya lambang atau logo borgol. Setiap borgol otomatis ada tangan yang masuk kan. Nah tangan yang masuk itu di setiap kita mau masuk website tersebut itu logonya seperti itu. Ada tangan masuk di dalam borgol. Bagaimana cara bisa kita masuk website tersebut dengan cara kode-kode dari kunci yang ada di borgol tersebut. Misalnya 1 sampai 9. Nah 3 kali percobaan, misalnya untuk percobaan pertama 3 kali putar kan, berarti angka berapa aja nih yang harus keluar nih. Sampai 3 kali itu, misalnya nggak kebuka sama sekali yang logo borgol tersebut, berarti memang agak susah untuk ngebobol. Jadi ada masukan dari ini Pak. Gimana Pak? Ada masukan dari seorang IT, dikasih sebuah password lah ya, kunci yang tangan di borgol gitu Pak. Cara bukanya dengan cara, saya juga sebenarnya nggak paham banget. Iya kan? Jadi gini. Tapi menurut kolega saya di Kominfo yang tidak berkompeten, bahwa ransomware itu menurut dia ya, ransomware itu dari kata ransom, yang mana ini adalah perbekalan tentara, dan ware itu di mana. Wah, kok beda artian sama orang IT ya? Karena kolega saya tidak berkompeten, dia dari mengartikannya beda. Jurusan pertambangan soalnya. Lebih fokus dari pertambangan. Menurut dia dari kata ransom, perbekalan tentara, dan ware di mana. Jadi perbekalan tentara yang disogok rekan-rekan saya di Kominfo itu digunakan para hacker untuk mendistrak atau mengalihkan biar datanya jadi lengah. Bisa dibobol gampang. Berarti emang harus ada dana di situ yang harus dibayarkan kembali. Karena karena banking bisa. Karena coding SPayLater, coding mereka habis. Coding mereka habis. Coding Kominfo apa coding hacker?
Kok enggak coding? Ransomware. Iya. Ransomware kan ada di websitenya Polri. Itu enggak di ini Kominfo. Habis codingnya. Karena kan dari ransomware itu kalau kita bedah nih dalam ilmu segi IT, RAN itu sewa. Menyewakannya, somewhere sesuatu perangan. Ya kan ya? Somewhere itu. Iya. Somewhere mah. Itu pop kedua dari somewhere. Oh, somewhere. Orang IT. Oh iya, oke. Ransomware. Jadi disewakan, menyewakan pada saat sudah habis kontrak atau sudah habis masa tersebut harus ada iuran tambahan supaya nyambung tersebut bisa berjalan kembali tuh. Aktivitas rutinitas di dalam web tersebut. Iya. Mungkin lengah untuk pembayarannya tidak diteruskan, makanya akhirnya jebol mungkin di situ. Dia si Kominfo ini menggunakan pembayaran dengan cara Gojek ya, pakai dana yang ada di Gojek. Seperti itu. GoPay, apa namanya? GoPay ya? GoPay. Jadi GoPay-nya belum terisi sama Kominfo. Kalau boleh tebak-tebakan, berapa saldonya Nadiem Makarim saat ini? Kalau di GoPay. Dia adalah co-founder sebelumnya. Berapa ya? Unlimited. Apakah dia punya kode tersendiri atau enggak bisa ngisi sendiri atau enggak memang dia isi secara manual? Kebetulan waktu itu dia ngisi di Alfamart sih, gua lihat Nadiem itu. Berapa saldo? Lu ngintip? Berapa? 25. 25? Tuh. 25. Aduh. Ya kenapa emang? Ya gak apa-apa. Iya. 25.000. Emang Nadiem sekaya itu? Enggak lagi. Wah, sorry, padahal ini uang yang disaldo Nadiem Makarim ini diminta sebagai tebusan hacker dan dia tidak cukup saldonya. Yang diminta hacker itu 131 miliar, Pak. Wow. Asal tahu. Ini saya berhubungan langsung sama si hackernya, minta tebusan segitu. Jadi sebenarnya karena kan si Brain Cheaper yang punya ransomware ini saya baru tahu nih, dia kan minta maaf dan janji akan berikan kunci enskripsi secara gratis. Jadi nggak minta tebusan 100. Sebenarnya si Brain Cheaper ini adalah Nadiem Makarim. Karena dia punya chip yang bisa masuk akal. Brain Cheaper. Chipnya itu ada di otak mereka dia semua. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Cukup bahaya. Aku udah kemana-mana anjing. Cukup bahaya. Sini dulu. Kita sama-sama di sini, sama-sama untuk menegaskan kepada masyarakat semua. Sebenarnya di Tanpa Arah ini sudah terbukti bahwa Brain Cheaper ini adalah Nadiem. Saya curiga sama satu lagi. Siapa? Nadiem Chandrawinata juga terlibat. Semua yang nama Nadiem Chandrawinata terlibat juga, Pak. Oke. Tanpa Arah kita akan kembali lagi dengan pembahasan ini. Lu bilang apa? Nasdem itu udah partai, bro. Adios. Ini nih wajib dibeli. Ini oke lah dibeli. Nah ini nih yang nggak kalah penting, wajib dibeli. Sekarang saatnya bayar. Oke. Loh. Aduh, gimana ya? Keinginanku tuh banyak, tapi uangku nggak banyak. Mau kerja di Jogja, UMR-nya kecil. Aduh, aku harus gimana ya? Luluran bro, pakai sunscreen.